diri memohon maaf yang sebesar-besarnya gara-gara tena kadera terpasang menteng menteng sifatnya. Tapi insya Allah mudah-mudahan meskipun kondisinya seperti ini tidak mengurangi hikmah dan pahala yang kita dapatkan insya Allah. Langsung saja kita akan memasuki ceramah takziah pada malam ini. Kami persilahkan Al-Ustaz Dr. Amri Amir, kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati dan muliakan para guru-guru kita yang hadir di tempat ini, yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu karena mungkin saya tidak dikasih catatan. Yang saya hormati serta yang saya muliakan para qori-qori hebat kita yang berdomisili Kabupaten Maros, yang Masya Allah luar biasa. Itu baru dua ya, sebentar akan ada mungkin lanjutannya. Dan kita tidak perlu menjadi juri siapa yang paling terbaik cara mengajinya. Yang paling terpenting menurut saya, alhamdulillah, yang namanya qori luar biasa insya Allah. Yang saya hormati dan saya muliakan keluarga sahibul musibah Guru Kakek Haji Abdul Aziz, dalam hal ini Pak Dr. Haji Amri Aziz. Agak mirip nama tanya Ustaz. Segenap hadirin wal hadirat, mohon maaf insyaallah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, sepulang saya ceramah dari Kota Handil, Kalimantan Timur, sepanjang perjalanan ada beberapa panitia memberikan pertanyaan kepada saya dan mesti saya harus jawab. Pertanyaannya seputar dengan kematian. Enak sekali pertanyaannya, tapi butuh dalil untuk menjelaskan jawabannya. Pertanyaannya seperti ini, Ustaz, bagaimana hukumnya menggali kuburan yang sudah lama? Kemudian saya tanya, apa alasan tak? Kenapa itu kuburan mau digali? Katakan, Ustaz, di sekitar makam ini ada satu sungai yang jaraknya tidak jauh dari makam tersebut. Kami khawatir, Ustaz, kalau sampai kuburan itu kita tidak pindahkan, hujan lagi deras,
anne butana pakuburan ani lorang rejeknya. Sehingga kekhawatiran kami jangan sampai tanah kuburan itu terbawa dengan derasnya sungai tersebut hingga juga menyebabkan nantinya semua jenazah yang ada dalam pekuburan itu juga akan terbawa dengan derasnya sungai yang mengalir di sekitar kuburan itu. Saya jawab sederhana sekali, kalau itu menjadi alasan hanya untuk menyelamatkan keluarga jenazah yang sedang dimakamkan di pekuburan tersebut, maka itu tidak ada masalah. Boleh, silahkan digali. Karena ada hal-hal yang sangat mendesak hingga diperbolehkan untuk menggali kuburan tersebut. Tapi anehnya Bapak Ibu, ada jenazah yang dikuburkan puluhan tahun yang lalu. Sama sekali jenazah itu tidak dimakan oleh ulat dan cacing tanah. Ini karena saya sudah diundang ceramah malam itu, jadi saya agak sentuh-sentuh dulu sedikitnya. 40 tahun Ustaz dikuburkan, itu mati rawa dikuburkan. Nah, sama sekali tidak dimakan oleh ulat dan cacing tanah. Kalau ada jenazah yang dikuburkan puluhan tahun tidak dimakan oleh ulat dan cacing tanah, berarti ada sesuatu amalan yang dilakukan oleh orang itu sepanjang hidupnya. Karena setahu saya Bapak Ibu, jasad yang tidak dimakan oleh ulat dan cacing tanah itu jasadnya para nabi dan rasul. Dari Nabi Adam alaihissalam hingga berakhir kepada Nabi Muhammad SAW, itu haram hukumnya ulat dan cacing tanah menyentuh kulitnya para nabi dan rasul, termasuk jasadnya Rasulullah SAW. Makanya tidak ada ulama yang menjelaskan, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, jasadnya para nabi itu dimakan oleh ulat dan cacing tanah, termasuk jasadnya nabi. Tidak ada ulama yang berani membicarakan itu. Tapi kalau ada orang yang meninggal dunia, dia tidak nabi dan tidak rasul, dikuburkan beberapa puluh tahun yang lalu dan tidak dimakan oleh ulat dan cacing tanah, berarti ada keistimewaannya. Keistimewaannya, kapasitasnya tidak menyamai posisi para nabi dan rasul. Dia tidak nabi dan tidak rasul. Contoh, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, jasad Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Jasad Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Lainnya lama lah. Masya Allah. Ini yang meninggal bukan orang sembarang. Mudah-mudahan siapa jadinya tahu menghadirin acara taksiyah ya. Satu saja doanya diterima oleh Allah mewakili semua yang hadir insyaallah. Almarhum guru kita Bapak Ki Haji Abdul Aziz senantiasa insyaallah husnul khatimah. Amin. Kita lanjut. Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Dia dikasih nama Al-Bantani Pak karena
Asal kelahiran beliau dari Banten, cuman lama mengajar di Mekah, jadi ulama di Mekah, diberi panggung, diberi kemuliaan, akhirnya dikuburkan di Ma'la. Itu orang yang meninggal di Mekah, Bapak Ibu, belum tentu bisa dapat kuburan Ma'la. Tetapi tidak untuk Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Ketika kuburannya digali jamaah dimuliakan oleh Allah, juga jasadnya tidak dimakan oleh ulat dan cacing tanah. Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Syekh Yusuf Al-Makassari dikasih nama Al-Makassari karena Makassar. Sekarang saya lihat Ustadz dengan Korek ada yang kasih nama-nama begitu. Seperti saya Amri Amir Al-Rapokalini karena Pokalini. Ada lagi Ustadz. Pokoknya saya lihat dikasih begitu semua. Di mana dia tumbuh besar, dia kasih nama belakangnya begitu. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, jasad para nabi dan rasul tidak dimakan oleh ulat dan cacing tanah. Kalau dia tidak nabi dan tidak rasul, juga meninggal dunia tidak dimakan oleh ulat dan cacing tanah. Itu karena seorang ulama besar, Pak. Tapi yang di Kalimantan Timur bukan ulama, tapi meninggal puluhan tahun yang lalu, jamaah dimuliakan oleh Allah. Kok tidak dimakan oleh ulat dan cacing tanah? Nah, waktu ceramah ke Bapak Ibu di Gunung Nona, ada persatuan pengajian India Pakistan. Saya diundang ceramah takziah oleh kebutaan dengan di keluarga di mana dikuburkan ini. Nah, karena di pasusuni kuburan sehingga bapaknya Ustaz. Karena beberapa tahun yang lalu bapaknya meninggal, ini anaknya menyusul. Jadi ini pas susu yang nyali ini pas tompo ini pas kuburan bapaknya justru paling rata anak rawat. Jadi kalau dia kubutan waktu nukiki kuburan bapak masih ada nggak laku sama sekali Ustaz. Jangan kata dagingnya, kulitnya, kain kafannya pun hancur dimakan oleh ulat dan cacing tanah. Sementara Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, ibu yang bertanya tadi sama saya kuali kebutaan apa malamnya Bu? Begini cara menjawab sederhana sekali. Andus tas punanya kak rawa risirin nabalana. Tidak ada amalan ku dengar itu yang dia sering baca itu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dia jadikan bacaan setiap hari. As-salairu natin pasti nabacanya. Setiap irgitin pasti nabacanya. Setiap dia mau tidur pasti diamalkan ini. Dahsyatnya Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ternyata setelah diteliti hadisnya, ada sebagian disahihkan oleh para ulama bahwa orang yang suka membaca surah Al-Mulk di masa hidupnya dan menjelang tidurnya, maka insya Allah ketika orang itu meninggal dunia, Allah sendiri yang menjaga jasadnya di dalam kuburnya. Ada yang bilang, Ustaz, kalau saya tidak baca Al-Mulk Ustaz, tapi saya suka baca Al-Kahfi. Malam-malam Jumat saya baca Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu, dan seterusnya. Kalau saya tidak dapat malam Jumat, saya temui di Jumat pagi. Tidak dapat Jumat pagi, saya usahakan ketemunya di Jumat siang. Tidak dapat di Jumat siang sebelum matahari terbenam, saya baca Al-Kahfi terlebih dahulu. Kemudian saya berdoa dan berlindung kepada Allah, karena saya yakini bahwa doa di hari Jumat sebelum matahari terbenam tidak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang punya utang banyak. Ketika dia berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ikfini bihalalika an haramik
Waqni bifadli amman siwa, dipastikan semua orang yang punya masalah lalu kemudian dia berdoa di hari Jumat sebelum matahari terbenam, maka kamu tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bilang, Ustaz, saya tidak baca Al-Kahfi, tapi saya baca surah Al-Baqarah, Ustaz. Dan surah yang paling terpanjang memang adalah Al-Baqarah. Dan memang Nabi sebutkan, rajin-rajinlah kalian membaca surah Al-Baqarah di dalam rumah kalian. Kalaupun tidak bisa, datang boleh baca pakna, kita bodohi. Paling bagus adalah surah Al-Baqarah ayat 284 sampai dengan 286. Dan itu janji Allah. Orang yang suka membaca dan mengamalkan surah Al-Baqarah, amanar rasulu lima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, dan seterusnya, dipastikan insya Allah di dalam rumahnya ini aman, selamat, dan tidak ada satupun orang yang dalam keadaan kondisi sakit lalu kemudian dia meninggal dunia. Ada yang bilang, Ustaz, saya tidak baca itu, tapi saya baca ayat kursi. Silakan, itu ayat kursi Bapak Ibu, jangan pandang enteng. Itu selalu saya ingatkan semua jamaah-jamaah itu yang pergi sholat di masjid, Pak. Antum pernah lihat bagi para salam dingin, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, numpang itu. Dia jamaah yang paling terlambat datang dan jamaah paling cepat pulang. Ada model jamaah begitu? Ada? Ada? Yang mana orangnya, Pak? Dia jamaah yang terlambat datang dan jamaah paling cepat pulang. Padahal anjo Nabi tak nanti kena kutak na bagi-bagi. Pun nalik bagi sambayang 5 waktu pakara mula sambayang subuh dan berakhir sesudah sholat isya. Tiap lalu kikaro-karoi motere. Jangan terlalu cepat pulang. Paling tidak baca dulu ayat kursi. Amalkan dulu ayat kursi. Tahu tidak keistimewaan ayat kursi? Mungkin selama ini yang kita dengar dari ustadz-ustadz dan ulama-ulama kita ketika berceramah, amalan dari ayat kursi itu kata Rasulullah, barang siapa yang membacanya di pagi hari, maka Allah perintahkan malaikat untuk melindungi kita sampai malam hari. Dan barang siapa yang membaca ayat kursi di malam hari, maka Allah akan perintahkan malaikat untuk menjaga kita hingga sampai dengan matahari terbit. Mungkin hanya sebagian itu yang kita pahami. Tetapi di sisi lain, Nabi Muhammad SAW, rajin-rajinlah kalian membaca ayat kursi. Karena jarak antara surga dengan orang yang hidup tidak akan pernah jauh. Tena tu nak beda surga ya Bapak Ibu. Antu nak karena dia surga ya Bapak Ibu dekat. Jaraknya sangat dekat. Yang memisahkan kalian hanyalah kematian. Sehingga Nabi mengatakan, barang siapa yang selepas sholat subuh dia membaca ayat kursi, qadarullah, dan Allah takdirkan orang itu meninggal dunia, maka insya Allah pengamasiannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, orang itu akan dimasukkan ke dalam surga. Minimal paling tidak setelah baca itu Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, awali dengan kalimat Allahumma antas salam wa minkas. Ingka pun dan apa yang paralu lebih penting. Sepanjang jalan jangan putuskan zikirmu. Ner kiki padan nak bajikan ngipun. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala yadal jalali wal ikram. Baca lompon nih. Sangin pandrita lompong ngajar kianne. Allahumma antas salam, bajikin nih pemantangan nih. Allahumma antas salam wa minkas salam. Bukan Allahumma antas salam wa lantas jalan. Bajiki baca ya Pak. Allahumma antas salam wa minkas salam. Kenapa diperintahkan baca ini Bapak Ibu? Saya kasih tahu. Dari subuh ke duhur tidak ada jaminan kita hidup. Dari duhur masuk waktu asar tidak ada jaminan hidup. Dari asar masuk waktu maghrib tidak ada jaminan hidup. Dari maghrib masuk waktu isya tidak ada jaminan kita hidup. Dari isya kembali subuh tidak ada jaminan kita akan hidup. Karena perkara mati tidak melihat fisiknya seseorang. Antum pernah mati bicara, jangan sekali-kali pandang fisiknya orang. Mati tidak mesti harus menunggu orang sakit, dan mati tidak mesti harus menunggu orang tua. Bicara mati tidak lihat fisiknya. Bicara mati tidak lihat siapa yang sakit, siapa yang sehat. Bicara mati tidak lihat siapa yang tua, siapa yang muda. Jika pun mati lagi bicara,
Maka Quran menjelaskan walikulli ummatin ajal. Setiap umat sudah diatur ajalnya oleh Allah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Punna rapi mo ajalana sedia lupa tahu makna sana antu ajalaka tina nakule di pamaju tina to nakule di pamundur. Itulah ukuran mati. Tanpa menunggu orang harus sakit dan tanpa menunggu orang harus tua. Bicara mati Bapak Ibu tidak melihat fisik, tapi bicara mati buka Quran. Hampir setiap malam saya ceramah takziah Bapak Ibu. Dan insya Allah tanggal 7 bulan depan saya diundang lagi ceramah hari ke-40 di Konawe, Kendari. Hari ke-40. Dan pasti jamaah dimuliakan oleh Allah bicaranya seperti itu juga. Tiap malam saya ceramah takziah, jarang ada orang yang meninggal umurnya 100 tahun. Yang paling banyak umurnya yang meninggal, dengarkan Bapak Ibu, 17, 20, 23, 30, 33, 40, 45, 48, 50, 53, 58. Yang paling puncak banyak orang mati di jadwal takziah saya antara orang yang berumur 60 sampai dengan 63. Ada yang sama umurnya sini? Ada yang sama umurnya? Lama-lama sini. Ada yang sama umurnya? Tayang. Bapak Ibu, sekali yang ceramah takziah di desa Asticini, ajo to moterana 127 tahun. Desa Asticini, Malino, 127 tahun. Ingka jo to moterana kuale kubutak na keluargana. Inari na katene to moterana. Ji, nakana ibu almarhumah Dimbeseyang binti Dembombang. Almarhumah ibu Dimbeseyang binti Dembombang meninggal di usia 127 tahun. Lakbuna umuruk dan tahu. Ternyata Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, cara mempermudah umur kita dipanjangkan oleh Allah ada interaksi yang diajarkan oleh Nabi. Pakar baji kiampi-ampi tadi parantar lupa tahu. Karena semakin kita baik, semakin banyak orang yang mendoakan kita. Dan terkadang kita sukses berhasil jamaah dimuliakan oleh Allah, panjang umur dan sehat. Tidak sendiri kita berdoa Pak, ada orang lain terlibat di balik doa kita sampai kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ingatkan Bapak Ibu, umur kalau sudah masuk 58 menuju 60 kasih kencang doanya. Tunana rapi muruta 50 setengah 7 sakit narapi 60. Pak doangan nama ini kami ditayang. Berhenti mati ulang tahun. Masih ada suka ulang tahun di sini? Ada? Ada? Yang mana? Bapak Ibu, berhenti ulang tahun. Tidak ada yang menjamin ulang tahun bisa menyebabkan umurnya orang bisa panjang Pak. Karena saya pernah buktikan. Saya pernah diundang ceramah ulang tahun Bapak Ibu. Di Kendari dikasih naik pesawat PP. Jam 7 berangkat. Jam 10 ceramah, jam 1 dikasih pulang. Pesawat PP khusus ceramah ulang tahun. Saloko menjadi pacarama nampak unggap baca dua ceramah ulang tahun. Anjur di bandara ya boleh kebutaan anjur kabung isi. Maka dekat tabe melo dampung ahuang melo kama kutana. Di muka apa taruh baca rata ini. Rubah maki. Jangan ceramah ulang tahun karena kesannya kurang bagus. Mungkin bagus kalau ceramah syukuran. Makanya gunakan acara. Tidak Pak Ustadz. Saya kan undang Pak Ustadz ini ceramahnya ceramah ulang tahun, bukan ceramah syukuran. Sepertinya yang punya acara tidak bisa membedakan yang mana ceramah ulang tahun, yang mana ceramah syukuran. Nah, jadi di bandara saya tanya Google, tolong tunjukkan hadisnya ceramah ulang tahun. Nah, karena Google Kak tidak ditemukan. Tidak ada hadisnya. 1 bulan berikutnya ada ibu telepon, anggar tas sungai-sungai ini. Ustaz, bisa lagi kembali ke Kendari Ustaz. Jadi puan dia. Siapa ini Bu? Dia bilang itu yang pernah undang ke ceramah ulang tahun. Terus kenapa menangis Ki?
Kita undang lagi di ceramah apa? Anak-anak undang lagi ceramah takziah Ustaz. Siapa yang meninggal di ponakannya? Antulan tahun Ustaz. Berarti bisa dipastikan berulang tahun tidak menyebabkan umur seseorang bisa panjang. Hati-hati orang yang suka ikut tahun baru tiup trompet. Setiap tahun tiup trompet. Padahal Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. As-salamumma musa'ar al-luwa. Sejatinya dengarkan baik-baik. Ketika maghrib sudah mulai terbenam mataharinya, maka setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, dan setiap tahunnya, sejatinya tidak ada umur yang bertambah, tapi justru umur kita semakin hari semakin berkurang. Maka perbanyak berdoa. Umur kalau sudah masuk 60, angkat tangannya, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sederhana panjang umur Bapak Ibu. Sering-sering ngajak orang makan, traktir orang makan. Ini kucing ada sepanjang jalan. Saya pabulu-pabulu ngandri baso ngandri coba yang kasih. Tinggal siapkan saja uang Bapak Ibu. Ajak orang makan. Coba tanya ini Ustaz. Saya kalau di Maros ceramah, yang punya acara butuh Ustaz tadi bisa bawakan Kak juga pengaji. Udah pun beliau. Kalau beliau tidak buru-buru, terkadang saya selalu aja, ayo kita pergi makan dulu. Jangan dulu pulang, sama-sama kita makan. Dan saya setiap kali diundang ceramah satu paket dengan pengaji. Dan setiap selesai ceramah, Bapak Ibu saya ajak pengaji makan. Dan pada saat berakhir pembayaran, saya tidak pernah mau dibayarkan sama yang mengaji. Tapi saya sering bayarkan yang mengaji. Kok bisa Ustaz? Karena dari segi isinya amplop, lebih banyak amplopnya penceramah daripada pengaji. Tidak mungkin saya mau dibayarkan. Kira-kira kau miskin kalau kau bayarkan orang yang mengaji? Tidak. Bangkrutkah kita? Tidak. Demi Allah Bapak Ibu. Kata bangi dan mereka pun sempat ngandri tahu. Ya itu pun sementara ngandri dicoto nasi ngandri tiba-tiba nih kita purna yang tamak datang keluarga, teman, sahabat, tetangga, kikio lalu repes dekat tekan we purina kamanakan sering batam bija. Mai kendene mempor rabbi kue. Ayo kita makan sama-sama. Tidak miskin Pak, demi Allah. Sini kita makan. Baru kemudian coba kita tanya. Ikan ke pembayar ki. Begitu kita katakan inak ke pembayar ki, lihat ekspresinya, perhatikan mukanya. Kalau dia senyum dan gembira, Anda sudah termasuk orang baik karena membuat seseorang bisa bahagia. Apalagi munakana ki. Kiroko ki, tambah labu mulut. Akhirnya dipanggil makan itu nawi semua temannya kesini kau coba. Masuk 2, saya bayar. Tidak apa-apa. Masuk 3, saya bayar. Masuk 4, saya bayar. Masuk 5, saya bayar. Masuk 6, saya bayar. Masuk 7, saya bayar. Masuk 8, pakar mulai marah-marah pacit. Masuk 9, saya bayar. Masuk 10, saya bayar. Supaya tidak bertambah 11. Cepat datangi kasir. Berapa semua? 10 mangkok coto 40 ketupat. Saya 10 dibayar. Miskinkah kita? Tidak. Begitu ambil uang 10 mangkok coto 40 ketupat setelah kita bayarkan, kira-kira itu ditraktir kamantangi mempu tena masih ngamenteng tanpa pamekuana. Baru kemudian dia tepuk pundak tak. Apa ucapannya? Terima kasih banyak traktiran tak. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur tak. Apalagi Pak? Amin. Allah tambahkan rezeki tak. Amin. Allah mudahkan urusan tak. Amin. Allah sehatkan badan tak. Amin. Yang tidak ini itu kalimatnya terakhir itu. Mudah-mudahan si buntul ki pengamu. Iya, tetap jawabnya amin. Selepas kau traktir orang itu makan, mai bagi sabai logor nampak patara liman tak dilangi kan. Dan memang kisir-sir kipala di Allah Ta'ala. Kipatara liman tak dilangi kan nampak kipawar Allah Ta'ala. Nas'aluka tulal umri bitta'ah waqtin lana bil a'mali sholihat. Oh karena kipapala kuan lalo kodok umurku, kipapala kuan lalo kodok umurku, panjangkan umurku ya Allah. Maka semua malaikat yang ada di langit berkata amin ya Allah, tarima dari papalani. Pertanyaan kemudian muncul, apa jo sebabnya malaikat kan namingkan jo sumpai papala doangan aja tong traktir ke makan. Jawabannya, malaikat memuji dan menyenangi orang yang suka traktir makan.
Orang yang suka traktir makan itu panjang umurnya. Dan orang yang suka minta ditraktir pendek umurnya. Keren tahu nak? Itu yang selalu berteriak, adakah? Ada. Bapak Ibu, seluruh jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita sepakat Pak, minta dipanjangkan umur. Persoalan mati tidak ada yang tahu. Bapak Ibu, saya ceramah seminggu yang lalu di daerah Limbung Pak, yang meninggal umurnya 23 tahun, namanya Ananda Halimatus Sa'diyah. Gak aneh anak-anak, tapi perkara mati tidak ada yang tahu. Kau cantik, kau jelek, kau tua, kau muda, itu mati. Asal ada rapi, waktu lagi gimana? Mati kau hindari, mati. Tidak kau mau mati, mati. Takut mati, mati. Bahkan tidak mau mati, mati. Kenapa? Kita ini ibarat semua perantau. Jadi anda kata ini merantau, jadi di bawah ini di jantak, kemana kantak, keluarga tak. Semua yang merantau di Papua, yang merantau di Kalimantan, kasih tahu, sebaik-baik perantau pulang. Yang namanya perantau pulang. Sesukses apapun kau merantau, di kampung halaman orang, kampung halaman sendiri lebih baik. Para perantau harus pulang. Apalagi yang merantau masih punya ibu dan bapak di tangan kampung halamannya, mesti pulang temui orang tuamu. Dan setiap orang perantau pulang, tidak pernah dia merasa kecewa. Para perantau pulang Bapak Ibu, dia harus gembira dan bahagia. Apalagi para perantau pulang membawa oleh-oleh, membawa bekal untuk keluarga. Luar biasa gembiranya Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Para perantau mesti pulang. Apa yang membuat perantau bahagia? Pulangnya. Bukan oleh-olehnya, tapi pulangnya. Jadi pulang logikanya membahagiakan. Logika sederhananya begini Bapak Ibu. Dulu waktu tas sekolah SD, SMP, SMA, ada mata pelajaran kita tidak suka. Taruhlah matematika dengan bahasa Inggris. Kebetulan guru matematika tidak masuk, bahasa Inggris tidak masuk. Aku boleh kamen kepala sekolah ya. Berhubung karena guru matematika tidak masuk, maka anak-anak boleh pulang. Gembira tidak? Gembira tidak? Kenapa kita gembira? Jawabannya karena pulang. Jadi pulangnya yang membuat kita gembira. Begitu Allah katakan, malaikat, selesai tugas hidupnya sebentar ini setelah pulang ceramah, mendengarkan ceramah. Sebentar subuh, suruh mereka semua pulang. Gembira tidak? Dan mereka kanan. Bapak Ibu, inilah peristiwa di balik mati. Tidak ada yang tahu Pak, benar-benar misteri. Ada seorang ibu-ibu datangi saya, Ustaz, sanak kusas salah dan kaliku jadi kuali kukutana apa sasal di kalenta. Nah kan Ustaz anjo anakku tetes 10 di bangi Ustaz nia kemen sarek nasihat. Bunyi nasihatnya begini. Nah kan ma dia maki undan dulu linota nasabaan linoa dan ipilahiji. Dua di kalimat. Dia maki undan dulu linota nasabaan linoa dan ipilahiji. Kan cuma mana pabalu nasi kuning bagadang. Jadi anaknya kasih nasihat, amma tia maki ondan dulu linota nasabaan linoa dan ipilahiji. Apu aliare man nagana motir mo kode, dia mau pengajari. Sekali nak motir anak-anak jamaah dimuliakan oleh Allah, mungkin sekitar 30 menit sampai di rumahnya. Cipul tunjukan aja jangan suruh benin dan anak papaluan saya Indomie pas campur di bayau. Ti Indomie sigang bayau Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Nampir ruang soal antamat di bawana. Kau dipakasiat alakum anak-anak. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Tiba di UGD dalam keadaan kondisi tidak sadar. Atalipo mebenina. Nah karena ma tiba-tiba kau dipakasiat dan buratnin kau matne kamar-kamar dari UGD. Jadi mamanya tidak percaya. Tapi bicara kamai 30 menit yang lalu dia buratnin merebala apa ngajar ya. Apa nana tiap mau kondan dulu karena mah tiap dia bicara tak. Dia mau nasada buratnin pada tayang mah baju orang sampai baju. Dia pernah sampai salurat dan telepon bisa mintu dan karena mah dia tidak magi mendrin ni dia nami buratnin kumuteran ni. Jam 10 anaknya datang kasih nasihat, jam 11 meninggal dunia. Itulah peristiwa di balik kematian.
talwiji rahasiana tina panakawan Allah Ta'ala. Yang pertama di mana kau mati, yang kedua cara Allah mematikan kita, yang ketiga apa sebab daripada kematian kita. Aina ma takunu yudrikumul maut. Tidak ada yang tahu. Jadi Ustadz Dr. Yahya Waloni viral gitu kematiannya. Pukul 5 pagi Ustadz Dr. Yahya Waloni, saya dichat sama istrinya beliau. Pukul 5 pagi Ustadz Dr. Yahya Waloni meninggalkan hotel di Petrani menuju ke Masjid Ade Agung Jalan Manunggal 22 untuk persiapan mengisi khutbah Idul Adha. Pukul 10:30 dalam kondisi prima dan sehat, sama sekali tidak ada tanda-tanda kematian. 10:30 Ustadz Dr. Yahya Waloni meninggalkan Masjid Ade Agung Manunggal 22 menuju ke Masjid Darul Falah Mina Saupa dalam keadaan tetap prima dan sehat, tidak ada gejala-gejala apapun. Ketika dia khutbah Bapak Ibu, dan dia sementara tutup khutbahnya, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani ma fihi minal ayati wa dzikril hakim fa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu aqulu qali hadza wastaghfir innahu wal ghafur. Langsung kemudian dia duduk sejenak, spontan terjatuh di atas mimbar, dan disitulah Ustadz Dr. Yahya Waloni menggembuskan nafas terakhir. Saya orang nomor 2 yang sebarkan videonya. Tidak kurang dari 15 menit saya sebarkan itu video, ditonton jutaan orang Bapak Ibu. Dan komentar yang ada di handphone saya tidak ada komentar-komentar jelek, semua komentarnya cuma 2 yang tertulis. Apa itu? Al-Fatihah Husnul Khotimah. Al-Fatihah Husnul Khotimah. Almarhum Pak Kiai membutuhkan 40 saja orang baik-baik. Almarhum membutuhkan 40 doa orang-orang baik-baik. Lalu kemudian masuk kalimat Husnul Khotimah. Nah ini 1000 lebih komentar. Kira-kira kalau ada orang meninggal dan begini komentarnya Al-Fatihah Husnul Khotimah 1000 lebih, apa malangnya? Makanya berbuat baik memang makin. Dulu kan yang catat 2G malaikat rokib dengan akid, sekarang bertambah 1 netizen. Bapak Ibu, keistimewaan pertama yang membuat para ustadz cemburu kematiannya Ustadz Dr. Yahya Waloni. Yang pertama, beliau meninggal di hari Jumat. Susah itu orang mati di hari Jumat, Pak. Siapa jahina atau sulun tamari masih sambayang, belum tentu beragap ke Jumat. Siapa jahina atau sulun tamari masih sambayang, belum tentu dapat hari Jumat. Karena orang yang meninggal di hari Jumat itu mati pilihan. Yang kedua, meninggalnya dalam keadaan kondisi berwudu. Itu Nabi perintahkan setiap mau tidur tolong jaga wuduknya. Mau tidur tolong berwudu. Mau tidur tolong berwudu. Kualitas tidurnya orang yang berwudu dengan orang yang tidak berwudu jauh lebih baik orang yang tidur dalam keadaan berwudu daripada tidur tidak dalam keadaan berwudu. Jadi yang malas ambil air wudu pada saat mau tidur tolong berwudu dulu. Karena beda kalau mati Pak, orang yang berwudu dengan orang yang tidak berwudu. Kenapa orang minta bisa mati di hari Jumat? Istimewanya dari malam Jumat sampai Jumat berikutnya dia tidak akan dapat siksaan dalam kubur Pak. Makanya impiannya orang bisa mati di hari Jumat dan malam Jumat. Berdoa memang mereka gimana ya? Bapak Ibu, seluruh jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya ceramah lagi di Rapocini. Anjo protokol kang ngaruh lagi. Balik aku tanya kenapa menangis? Nakanannya temu daerah Ustaz Purinam. Nak kudu kusandasan kana lamate katusiha. Ambangin ngan redaniari Ustaz. Kapuasay. Lihat bagi ngan redaniari mimi sampai subuh masih ka. Lihat bagi puno sampai subuh mimi puno jama.
Amo terginjam Ustaz kira-kira Jokowi pakasya ada pak disibatan na. Jadi terpaksa dia remedi balagaring. Tina panarapi kini balagaring Ustaz. Mati di meri perjalanan ini menjadi pengaruh kambang kudung kasalawa miri masigi karena tapur yaganga. Bukan Bapak Ibu apa memang kebiasaan dan pun tahu. Nah karena Ustaz aneh itu mutiara memang orang yang suka menjaga puasanya Ustaz. Asal narapi di Senin Kamis si puasa. Jangan itu puasaan Ustaz. Daripada tinanya na puasa. Bukan ada cocok nak ditampawi. Itu mati tergantung kebiasaan. Kalau kau suka berpuasa, kau mati berpuasa. Kau suka berzikir, kau mati berzikir. Kau suka main HP, kau mati main HP. Tidak usah sembunyi HP-nya, dengarkan dulu. Matimu tergantung kebiasaanmu. Apa yang gaukan di talasamu, jatuhnya untuk negaukan pun dari mati. Subhanallah, Bapak Ibu. Sekalipun cara mereka rawasan apa maintenance bisi-bisi ya ibu-ibu. Nah kalau Ustaz jamaah singgung masalah perselingkuhan kalau ceramah ki, tak apa kan nampak itu yang ngatur di ceramah. Nah ngapain? Nah karena itu moteran Ustaz negak pemayak nalalan di hotel kan. Dilarang singgung-singgung itu karena mayatnya ditemukan di hotel, dalam hotel. Karena keluarga tidak terima kematiannya, disuruh putar ulang kembali CCTV-nya. Setelah diputar CCTV-nya, ditemukan wanita muda masuk di dalam kamar. Dan naudzubillah orang itu meninggal dalam keadaan kondisi telanjang. Sementara sholat rakina mati Bapak Ibu. Pertanda Bapak Ibu tidak ada prediksi bahwa ini orang matinya dalam keadaan baik. Karena meninggal dalam keadaan kondisi telanjang, busa-busa bawana. Hasil diagnosa dokter mengatakan bukan pembunuhan dan tidak ada pemukulan. Orang ini murni memang sedang mengkonsumsi obat. Meninggal dengan cara kebiasaannya. Mengaik karena bayinya, kau meninggal dalam keadaan berzina. Kau suka mabuk, kau mati dalam keadaan mabuk. Kau senang judi, kau mati dalam keadaan judi. Matimu tergantung kebiasaanmu. Apa kigaukan kita lasata? Ya toh itu kigaukan penduduk mati. Sekali ini laku sambung cara maku. Dia mau ibu abuan dengan Ustaz. Dia toh sebagai pacara makan makan ti bodoh-bodoh. Amar-amar di cara maku di pakasya na tukur di Ustaz ka. Pulang ngirim kabar mati Ustaz ka sementara ceramah. Jadi puan itu agak sebagai nonton tahu kamu tuh kan ciri-ciri. Sementara memang puji pelangi di ceramah na mati. Di kala itu mau kuku pakai malak, ini pakai malak kasih. Nah kan Ustaz, anjir ibu kepala kakatin aja nagaring. Nggak ngapain? Asas Ustaz. Sifat lu aja sasa sedang lekang Ustaz. Anggapan aku agak bicara tiba-tiba tuh guru sasan. Kadang ngapain aku nak malatongan Ustaz. Apa yang kau takutkan? Aja Ustaz kau gangan bicara sedang itu guru sasana. Ngapain? Dengan malah ke Ustaz karena tinggal gangan bicara. Yang penting tidak ada bunuh. Tidak ada yang pantas kau takuti. Tapi anda Ustaz kesasa di dia mau tak bangga-bangga pun sas saja. Ini atau TikTok mati. Ada itu yang viral tau. Sementara menyanyi-menyanyi batin di warna tobo, pinruang yang tobo di warna mati tidak? Mati. Jadi ngapa dia tu sembuh dia? Joget-joget, segala polisi. Masih ingat videonya? Joget-joget segala polisi. Menyanyi joget-joget Bapak Ibu. Tiba-tiba tak pahempui. Kau di Pakasiana mati. Tidak pernah pupus langua mati itu joget. Jadi kayak kita bangga-banggai. Udah sementara sas biasa terjadi kamanya. Iya jadi itu nasi dagang atau tak bangga-bangga pun nasi lalu nari bak mati namanya sasa. Mana kira dia? Dan itulah perkara mati Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Tapi Bapak Ibu, saya duduk tadi barusan di sini duduk 3 orang yang meninggal lewat di berandaku. Ini pentingnya handphone diperhatikan baik-baik. Dari sisi lain handphone ini Pak luar biasa, ada manfaatnya. Tapi di sisi lain minra bijamang. Orang yang lahir di tahun 60, 70, 80-an dulu ini dari kitindro asal alibas sampai ngisa tindro maki. Kitindro teter tinyari. Kita dulu itu kama-kama ni apa patindro apa? Burat ninnas ini meri kiri, bayi ninnas ini meri kanan.
Pajak sih. Betul tidak? Betul tidak? Nemi jambangan nemi ramen. Satu keluarga handphone kita sudah mulai racunnya menular di seluruh keluarga kita. Anaknya dirusak oleh game online, bapak dirusak dengan judi online, mamanya dirusak dengan belanja online. Betul? Betul? Lewat keberanian. Inna lillah, inna lillah, inna lillah. Tidak ada yang berumur 100 tahun. 40, rata-rata 40, 50. Dulu orang-orang tua dulu bapak itu, orang-orang tua dulu ini panjang-panjang semua umurnya. Nah rapi bilang tahun apa mati. Nah kamu nih, sahabat kita pakai tutorial yang itu biasa tahun yang paham. Ya mau bicara tutorial, baji bisa dimakan batin bicara. Saya masih penganut orang-orang tua terdahulu. Anjo tua ya riolo kuna tata yang jambang. Ya toh, belum ada dia minum bapak ibu obat berak-berak. Tua riolo tak kuna tata yang jambang lekot jambu jinalnya apa sih campur cek lah silise. Betul tidak ini? Iya juga lekot jambuan nanti ada kota-kota. Mana jambang. Betul tidak? Makanya orang tua dulu itu kalau bapak ibu jamaah dimuliakan oleh Allah sakit, paling tidak berobat di rumah sakit, berobatnya dekat-dekat aja di puskesmas. Karena tidak parah-parah amat penyakit orang tua dulu. Orang tua dulu itu sakitnya cuma pusing-pusing, keseleo, masuk angin. Makanya itu disingkat puskesmas, singkatan puskesmas, pusing-pusing, keseleo, masuk angin. Betul? Bapak Ibu, viral daun jambu akhirnya dibuatlah pabriknya, namanya Buah Vita Jam. Di Indomaret banyak dijual ini. Begitu ada demam berdarah, minumkan. Demam berdarah, minumkan. Tapi tidak sedikit orang yang pahami, jambu batua, barakah atau riolo nak mengajar iya mo nila kunagar ng kama ko ne kuna tatetay ko jambang gini ni papalena. Orang tua dulu saya percaya. Jadi anjo bahaya kan? Ada bahaya di sini. Indonesianya namanya apa? Mengkudu. Betul? Anjo kuna tukur rapun na bateri pokok na bocok rasanya. Betul tidak Bu? Busuk baunya itu bahaya, itu mengkudu. Tapi di balik bayak dan mengkudu tersimpan rahasia yang sangat mendalam. Menanggap konsumsi menjelang tidur dan bangun tidur ini buah mengkudu dicampur dengan madu yang punya kolesterol jahat dan termasuk hipertensi, seakan-akan kolesterolmu akan berteriak, terima kasih banyak bayak. Bayak. Gara-gara kamu nih kuinum bayak. Selamat kolesterol dan hipertensinya menghilang Pak. Seakan-akan bayak ini alhamdulillah memberikan obat herbal terbaik. Ini sebetulnya kita ceramah atau obat-obatan ini. Bapak Ibu, semakin viral itu bayak, akhirnya dibawa ke luar negeri dijadikan obat herbal termahal, namanya Tahitian Noni. Produknya Noni, diminum banyak, kolesterol selamat. Jadi anjo kelor kan? Apa itu namanya kelor? Anjo pun aja nek rere, nek rere, ni pantame kelor kan? Khasiatnya antioksidannya luar biasa, hebatnya itu kelor. Seakan-akan orang yang punya penyakit ginjal berteriak, terima kasih banyak kelor. Ikate salah kelor, tapi campur kiti boang. Boyo, cukup kalotor. Kita andre mati makin. Pengelolaannya salah. Jadi anjo pariaya, pare. Banyak orang tidak memakan hari Jumat paria. Padahal kalau paria di blender campur madu,
Orang yang punya penyakit gula diabetes berteriak gula basah, gula kering, berteriak terima kasih banyak paria. Mungkin orang tidak percaya, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, tempe mentah dicampur sebiji kurma menyebabkan lambungmu akan menjadi sehat. Tempe mentah dicampur dengan kurma, lambungmu akan sehat. Tapi anjo paria yang Masya Allah, kau blender sepotong, masukkan madu di dalamnya, campur habatus sauda, kau minum parianya, maka seakan-akan gulamu berteriak terima kasih banyak paria. Kate kesalahan tak anjo paria iya nih sare kamu lalangan. Nih pare gangan nih paria kam nyamam nih. Bapak Ibu, peristiwa mati benar-benar bersifat misteri. Tidak ada yang tahu di balik kematian, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Tapi saya ingatkan, ini kita sudah masuk bulan Rajab. Seluruh Indonesia dan sosial media diramaikan orang berdoa semua ini. Apa doanya? Allahumma barik lana. Bukan di marazatan ini. Nah, bukan masalah ini. Ini kapan terima minum orang. Nah, tidak semua itu. Allahumma barik lana sambungannya fi marazatan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Meskipun ada orang yang mendoifkan jiddan hadis ini, tetapi kenapa ulama kita meminta dan bermohon kepada Allah, barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Belum tentu kita akan bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Gimana kira-kira? Bapak Ibu, Masya Allah, tabarakallah. Maka mulai dari sekarang mari kita saling mengingatkan, Pak. Perbaiki sholatnya, perbaiki ibadahnya. Tidak ada satupun manusia jamaah dimuliakan adalah akan tahu di balik peristiwa kematian. Pak, Ibu, di saat Allah menguji kamu dengan kekayaan, Allah menguji kamu dengan pangkat, Allah menguji kamu dengan jabatan, lalu kemudian kau petantang-petenteng menepuk dada dan kau berkata, ternyata dunia benar-benar nyata, akhirat hanyalah sekedar cerita. Bayangkan ucapan tak, dunia benar-benar nyata, akhirat hanyalah sekedar cerita. Tapi tatkala malaikat Israel datang mengepakkan kedua sayapnya dan berdiri di atas kepala kita, lalu kemudian malaikat berkata, jamaah dimuliakan oleh Allah, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wafaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannati. Dan hampir orang yang mau dicabut nyawanya berteriak seperti ayat dibacakan oleh Ustaz tadi, laula akhartani ila ajalin qarib kunna narabi muajjalana sagena dari karota papalana tuiru kan dicabut nyawana ruwa dina pala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu jamaah dimuliakan oleh Allah? Akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas sholihin. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kipotera mo dengan motor ikudo. Kipasera ma motor la sambayang ma. Usasal sekali kadeku. Lapas ulu masidat kenapa sambayang? Ni amin menteng malaikat. Israel tidak pernah libur mencabut nyawa karena tidak ada libur menuju ke kuburan. Bagi sambayang entah apa yang kau banggakan hidup di dunia. Bapak Ibu, sebentar kalau pulang ke rumah, coba sambungkan HP dengan speaker aktif. Baru cari judul lagu Selimut Putih, tidak pakai musik. Selimut Putih judulnya, bukan selimut tetangga ya. Selimut Putih. Sakaratul maut. Matikan lampu. Contoh nih,
Bila Israel datang memanggil, jasad termujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Mana mi besti-besti tak semua ibu? Yang nak bestiku, ane bestiku. Mana mi bestimu semua? Mana mi rumahmu yang mewah? Mana mi mobil Alfarmu? Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara. Jikaulah ada amal dan takwa, itulah hanya pembela kita. Coba nyanyikan itu ibu dekatnya suami. Kalau perlu ajarkan kepada anak itu lagu. Ya lagu tak kama-kama nak pelajarin atta tor menitor ketua. Lagu apa dia tor menitor ketua? Kenapa ketua ini? Anda yang punya jabatan karena mau disanjung, punya harta karena mau disanjung, janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Apa yang kau banggakan? Almarhum guru Take Haji Abdul Aziz, Bapak Ibu meninggal dunia, punya anak yang soleh, punya anak yang soleha, tidak perlu ragu di balik kematiannya almarhum. Nah saya ustaz anak. Bapak Ibu, pemopora ipawang nata, nah maafkan bapakmu, nah maafkan mamamu. Mungkin orang tuamu tidak bisa kasih kau fasilitas, tidak bisa kasih kau harta banyak, tidak bisa kau kasih mobil mewah, tidak bisa kau kasih harta yang banyak, tidak bisa kau kasih emas, tapi saya bisa kasih kau iman. Nah. Ajarkan anak itu Bapak. Wariskan iman kepada anak-anak. Jadi muka mimbar punang nanti manggil, tidak nak bisa pasal bareng-bareng. Ada satu anaknya Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, satu saja ustaz, anaknya almarhum Pak Kiai. Dan apa taala boleh menerilayakan dengar tas sungai-sungai nampak puali mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, ya Rabbi, saya menjadi saksi atas abaku ini. Sepanjang sejak hidupnya abaku adalah ustaz, mengajarkan ilmu agama di pondok pesantren. Kalau aku anggap itu adalah terbaik, Rabbi ghfir lana, Rabbi ghfir lana dzunubana wa liwalidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Salam minta doa. Tujuh anak itu jadi penceramah semua, subhanallah. Allahu Akbar Bapak Ibu. Jarang-jarang ada ustaz begitu Pak. Dia wariskan anaknya iman, dia wariskan anaknya ilmu agama. Bagi kesampaian nuna, ya bunayya aqimis shalah, ya bunayya aqimis shalah, ya bunayya aqimis shalah. Tidak usah kau pikirkan takut apa bukan setelah saya mati nah. Tidak usah kau katakan mata kuruna min ba'di, tapi katakan di hadapan anakmu mata budura min ba'di. Setelah bapakmu mati, siapa Tuhan yang kau sembah? Haji sambayan wariskan kepada anak-anak kita. Dan saya yakin dan percaya Pak Kiai Bapak Ibu waktu nak jadi ngasih anak-anak asal ba'ana tori masih Allahu Akbar. Nah, mengasih kesampaian. Pasti dia perintahkan anaknya, "Piko salat." Hasilnya sekarang lihat Bapak Ibu. Meninggal bapak, meninggal Pak Kiai, anaknya yang maju ke depan. Kira-kira apa alasan Allah tidak kabulkan doanya anaknya? Nah, Nabi yang bilang doa anak yang soleh-soleha itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bapaknya dulu. Kamu jadi tuh bapak-bapak kucing lewat toy kutuna. Kemudian disuruh dibinin, woi memek ku 7 mah, nak kana Sabtu be.
Ini buat nih ongol kamayan. Kenapa nggak apa bayi ini ongol? Disuruh main cuma karena satu. Ini jadi teh. Memang tadi kau anak lihat. Saya kalau anak-anak lewat kecil begini tadi depanku tidak pernah kepusing. Langale kan Jawa, langale apa, langale ini, langale tisu. Lihat lagi tadi tidak ada itu ulangan saya. Tidak pernah kepusing kalau anak-anak lewat di depanku. Tapi coba nyusul bapak-bapak malu dengan aku. Antum mina suara tasya ya pan suara saya anak-anak. Anak. Jadi di sini dia nggak bikin itu guru sorongan. Anak sekecil itu paham apa bapak itu, tapi semangat dalam tasya. Cocok tidak? Seandainya tasya tidak menjanjikan pak, tidak mungkin jadi anak-anak. Apa pak jadi anak-anak? Ngapa nak boleh ngasih niat? Katanya kan dia jawab. Anak-anak begini semua yang perlu diajarkan di masjid. Ikat dia supaya totoa ya. Termasuk anjuk pajaga masih pun dia anak-anak ibarat jadi kamar dan lari-lari. Tak tahu lagi sekit dulu lagi anak-anak. Karena 20 tahun akan datang, ia anak semenin sambayang, jangan ini sumpahnya dan maloy. Apa yang kita bisa perbuat 20 tahun akan datang pak? Lagi naik. Jadi pun yang anak takamannya, tak menang sewa sana. Ini mendidik semua ini. Kasih masuk di masjid. Akar-karin tas kakak mami menentu pun anak-anak. Saya itu anak-anak pun tidak akar-karin. Pun anak-anak tahu masih karena tidak giat kanan, tidak giat kiri. Si mata senang, anak gering-gering. Kalau dia lari, aktif. Ketemu temannya main, aktif. Anak-anak. Masukkan dia pesantren setelah dia tamat SD. Akan jadi ustaz, akan jadi ulama di kampung kita. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Dia dibungkai. Allahu Akbar, lumpah. Terus enggak pemarang anak-anak kamatelan. Pada sini kamu anak-anak kamar tidak diajar di panggung bukan. Yang mana kita lebih pilih anak tak keluar pergi main petasan daripada disuruh masuk di masjid zikir akbar. Suruh ke masjid. Tapi lari Ustaz, pas sampai pun lari. Apalagi pun anak cadi-cadi memang je. Antu be nak kalian nak bitak pun ni anak cadi-cadi lari nanti nak balik nak lari. Asal ia lari kali-kali nak anak cadi lari cepat terus. Amak kalah senyum sendiri. Padahal tidak tu nak gangi makalah. Senyum sendiri. Bertanda anak itu sedang gembira karena anak itu sedang melihat malaikat akar-kare dan itu sedang malaikat. Ia minta nama mak kali-kali lari-lari. Pun anak lari-lari. Tidak pernah cerita tahu-tahu lari-lari di masjid. Bapak-bapak si undang-undang sedang ibu-ibu. Berarti nih undang sedang malaikat perjalanan. Anjo anakku, kebetulan saya juga bangun masjid bapak itu. Abi hendak mau pergi sembahyang di masjid. Kenapa? Ada deh. Diburu ki. Jadi aku nu bilang, kenapa nu larang masjid Nabi ini? Apa? Jangan kau pernah katakan seperti itu dia anak. Karena mereka generasi pelanjut 20 tahun akan datang. Ia jo salah ngangkat kiri pak boleh kanta. Ia jo salah nganjek ki anjo salah sambayangi ki. Bayangkan Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, betapa bangganya. Coba lihat Bapak Ibu, Burutak Ki Haji Abdul Aziz. Begitu Bapak Ibu sukses dan berhasil mengajarkan ilmu di pesantren ini, dia kirim anaknya ke Mesir. Sekarang pulang berhasil jamaah dimuliakan oleh Allah. Ini yang diharapkan. Meninggal bapak ada generasi, dan generasinya banyak jamaah dimuliakan oleh Allah. Ini tidak habis, hancur mungkin jasad dimakan oleh ulat dan cacing tanah, tapi amalnya pak tidak pernah putus. Kenapa? Ilmunya mengalir terus, mengalir kepada anaknya, mengalir kepada muridnya. Siapapun muridnya, apapun profesinya, apapun cita-citanya, mau dia jadi polisi, mau jadi tentara, jadi dokter, pengusaha kaya raya, tapi dia pernah dididik di pesantren ini.
dia tanamkan iman di dalam hatinya, insya Allah mengalir terus pahalanya kepada almarhum. Dia itu sembahyang yang dibajiki, Pak. Dan Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, orang yang sholat itu tidak pernah dikecewakan oleh Allah. Perbaiki sholatnya Bapak Ibu, bajiki sampai yanta. Dan kalau sudah satu kampung ini sudah mulai beriman kepada Allah, percaya saja Allah akan turunkan keberkahan di kampung ini, Pak. Ini kampung-kampung panderitan nih. Andrin di Kalombuan nasi kirika, Andrin di Pamentengan nasi kirika. Bajiki. Tekolak buah ada zikir di situ. Bajiki. Di sini kampung ulama, kampung ustad. Banyak ustad di sini lahir. Banyak ulama lahir di sini. Maka tinggal kita arahkan semua anak-anak kita jamaah dimuliakan oleh Allah. Lihat guru tak Kiai Haji Abdul Aziz meninggal dunia, tabe. Generasinya sudah mulai maju tampil ke depan. Yang mau jadi ustaz, ada sudah sukses, berhasil Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Lebar apa para doangan totoan Bapak Ibu? Nasorong ngasih makin laksanakan yang tasya. Nah undang kita ada ndak? Coba di situ. Diharapkan ada sini saya lihat undangannya. Diharapkan untuk menghadiri acara takziah atas berpulangnya ke rahmatullah orang tua kami, Bapak Kiai Haji Abdul Aziz SPDI. Coba lihat Bapak Ibu, tertulis dalam undangan. Acara akan dilaksanakan hari Jumat sesudah sholat Isya pukul sekian. Tidak ada tercantum dalam undangan bahwa Bapak Ibu diharuskan membawa kue di lokasi acara. Ada tidak tertulis? Tidak ada toh? Yang ada cuma kalimat ajakan, yang ada cuma kalimat seruan, yang ada cuma kalimat panggilan. Nisur kime amempo pilangeri cara matazia. Tidak ada tertulis, tidak harus membawa kue di acara lokasi takziah. Tapi anggapannya sumpahin keluarganya tetangganya nama singira ngasih kan dari Jawa madiwala almarhum. Nah ini disuruh kan dari Jawa. Barakah na jamaah dimuliakan oleh Allah. Almarhum adalah ulama. Ia milikan dari Jawa ini tarimanya, dia mau bolu, dia mau garagar, dia mau puling, ada bisa garap palanda. Ia milik senapi ini pantamanga selalan di doska. Tentu kan bunyi doska senapi kan talukan dari Jawa saya jadi ini. Perasaan senapi. Ya ini pabagi-bagian. Bapak Ibu nak boleh niat 5 bilangan atau ada dan ini pelamirin ceramah. Ingkas Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, dia siapkan 700 dos di dalam, 500 jamaah kemungkinan, 700 dos bahkan 1000. Kalau sudah terbagi semua 500, nenja sesana. Mau dikemanakan itu? Bagilah kembali Bapak Ibu, termasuk ada tenaga pakadera. Kasih. Nah karena lihat kami nggak postas, anak apa kamu nggak perlu. Nah karena lihat kami kusada tapi dapat kalian anak nasar ini. Apalagi gunakan dari Jawa agar-agar atau agar-agar katanya nak boleh mantar saja nanti teknik subuh bari pabagi-bagi yang nah kan ustaz lebang asim ini pabagi-bagi akan dari Jawa tapi anjo bolu ala-ala ustaz tidak menikir ini apa minjo iya minjo rokok kan ini pacar namanya sih kan bawa dia apa supaya jamanya apa pacar namanya tin? Lagi kuda mau terdekat ceramah, ajukan dari Jawa putih nama tujuan. Katina aku standar baju yang motor luku, aja tetangga aku nak tanya mentul kamu tidak ceramah. Kecil mentul jangan, apa karena mentul ini para hal. Kenapa yang besar aja motor aku standar karena ada mati ustaz karena mati. Nah karena dimarus gitu, nah karena ini. Adakah? Dia menunjukkan dari Jawa besar yang ngasih dampak ibu. Kalau ada. Kenapa itu? Ada? Kalau ada, alhamdulillah. Nah kalau paling tidak ada, usahakanlah. Bapak Ibu, tidak ada maksud membuat kita jamaah ini kasih tertawa, tapi mau dia apa daripada mengantuk kita. Kagak situ kan jadi ustaz pernah carami kalau tasya, ya mah menjadi tuh kepakamal lah. Itu kalau ceramah Pak boleh diselingi dengan tertawa menakutkan, jangan pakai ceramahnya kasih takut saja terus. Kau salam pun nama mati. Rawa dikubur kan disesat.
Lepas kondisi sesali membangun itu runtuh sini. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Tena menangkap pakabajikan itu runtuh. Aku lega lepas cara mendengar jangan mengalis anas. Karena aku dan ngaduh tidak ada niat untuk membuat orang tertawa. Tapi Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah semata-mata menghidupkan suasana. Nah pun nanti pikir gijaya anak na ustaz Bapak Ibu angapa namanya ustaz. Nah saya ustaz kan ini para sangan. Angapa lagi ustaz patuh iman kasar. Nah saya ustaz anda ini. Bukan itu yang dimaksud. Tidak ada berniat untuk membuat orang tertawa. Saya dipesan beberapa hari yang lalu. Nah suruh ke ceramah. Yang mana kata ibu itu? Nah suruh ke ceramah malam pertama. Malam kedua tidak bisa. Malam pertama tidak bisa. Yang malam keberapa kita bisa? Yang malam keberapa kita suruh kak? Dia bilang malam ketujuh. Tunggu. Kasih kak 2 hari. Kalau tidak ada ceramahku yang masuk di situ di baru, boleh saya isi. Nampak kuruna pesanan jo. Dia ingatkan lagi saya. Akhirnya aku terima. Setelah aku terima Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, masuk pare-pare. Ustadz bisa ceramah ini malam di pare-pare? Tidak bisa karena sudah duluan di Maros. Mau kita carikan penceramah apa yang bilang lucu-lucu Ustadz. Jadi aku balas sebetulnya apa kita cari? Penceramah atau pelawak? Karena kau tidak mau terima Ustadz kalau tidak lucu. Yang kedua Bapak Ibu, saya ceramah ini semangat karena Bapak Ibu semangat juga mendengar. Ditambah lagi sound sistemnya nih. Apa yang kasih motivasi Ustadz berceramah? Didukung 2 faktor. Sound system bagus, ceramah banyak, jamaah banyak. Sebaliknya banyak jamaah tidak bagus sound system. Biasanya bagus sound system, kurang jamaah. Ini dua-dua melengkapi. Jamaah banyak, bagus sound system. Saya diundang ceramah di Tasdin. Bila yang punya acara Ustadz bisa di sini salat isya. Karena 7:30 dimulai acara, oke. Persis keama gini akan dia masih ikan. Sekali nali batas sampai ngisa tidak ada tanda-tanda acara dimulai pak. Nampir minalnya kaderaya. Nah penanganan jembatan acara duduk mati dulu kita Ustaz. Sekarang ngali rong kadera. Kenapa teko tuh ngomong. Sekali nali pada susun kaderaya tas susun baju punya kaderaya. Dengan Ustaz kita tunggu-tunggu dulu sampai 8:30. Kita tunggu kata kalamian. Nah rapi di setengah salapan Bapak Ibu tidak ada pijamaah datang. Hampir di jam 9 dia bilang Ustaz tidak apa-apa kita tunggu-tunggu lagi. Tidak ada masalah Pak. Sekali dengan rapi titik salapan dengan Ustaz tidak apa-apa jika kita lewat-lewat sedikit kalau tak kalah bangun mah. 1 jam Bapak Ibu di lokasi acara belum dimulai acara. Nampak jo teknisi sangi nates di main. Wah, ci, ci. Ini bisa belajar nates sangi main. Wah, ci, Jadi mana malu tu doang sih. Nak kena ceramah tidak ada kelo. Masuk pun nak kakak tak ada lagi main. Panggil teranggamu. Ustaz sudah duduk 1 jam yang lalu. Kayak mengasengku. Saya mau je ulang main wangse. Nah kan Ustaz 15 si jamaah. Yang mulai mati. Itu tunggu. Daripada mutaya nanti ada batu. Biar di 15 Ustaz. Iya tamu aja 10:05. KTP siapa nih? Akhirnya 15 orang saya bilang kasih kumpul maki saja di tengah semua. Kosongkan kursi di kanan, kosongkan kursi di kiri. Pokoknya semua fokus di tengah. Sekali maki sejanjan-janjan. Nampak bintik cara betul-betul kan juga anak-anak menjadi letak dulu juga apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah suruh tuh aja mama. Maju bobo. Seorang mama maju bobo. Maju bobo mama. Maju bobo. Yang mana anak-anak pada jodoh. Shh, pada jodoh ke etang. Lagi etang. Anak-anak lebih pakaran. Selalu mutahin apa lu sini. Kenapa kita bilang ke begitu? Nah, kalau kasih takut, tapi kan saya ustad bukan etang. Boleh deh bagi masa marah kayak marah kayak saya ustad bukan etang.
kita masuk kita. Tangan orang tua pun demak nasi hitam masuk. Entah amin, 14 orang amin. Nampi ku baca mukaddimaku innal hamdalillah. Menteng isen saya duit tania. 13 orang amin. Sekali ku bodoh cara mangku anjo sedela metong menteng alekan terjangwa. 12 orang amin. Ku bawa ke sampulon dulu tapi ku minum menteng. Jangan kau itu di motor. Kamu salah dengan foto-foto cara. Ku masih kumpul. Dan begitulah suka dukanya Ustadz Bapak Ibu jemaat dimuliakan oleh Allah. Sampai gina? Sampai gina? Bapak Ibu, ini nanti semua anaknya ini, tapi minta maaf Kak, ini yang kasih menangis ini nanti ini. Asal anak ramping tanggal 10 7 bulan Februari 2026. Ini yang kasih menangis ini. Masuk tanggal 18 Februari di saat dari ketinggian menara masjid, para penjaga masjid sudah mulai berteriak, sahur, 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 sahur. Dan anak-anaknya satu persatu sudah mulai meneteskan air mata. Di saat kau terbangun dari tidurmu, main ingat Daniari, biasanya kita Bapak Ibu puasa pertama kumpul bersama dengan orang tua yang jauh di sana bertugas, pulang kau ke Makassar. Nah, pahala kita baik bagina totoata masih ngamoter ke Makassar puasa sekarang totoata. Setibanya kita di Makassar jamaah dimuliakan oleh Daniari maki, tapi perasaan itu agak sedih. Kenapa? Di tahun 2025 kemarin kau berpuasa dengan bapakmu, tapi di tahun 2026 kamu berpuasa sahur tanpa seorang ayah. Ia memang baik tinggi dan dimatai karena kursi yang diduduki oleh bapak Pak Kiai di tempat itu sedang tidak ada di saat makan sahur. Ia memang pakar-pakar. Pacin nanya nyawanya. Seharusnya hari itu kita gembira berpuasa bersama dengan orang tua makan sahur. Tapi karena orang tua telah berpulang ke rahmatullah tidak sampai Bapak Ibu 2026. Hingga itu semua hanya tinggal kenangan. Ngarma kita sungai-sungai kangen Daniari kita pakai memang kita kalikan. Kita pikir kesedihan selesai di situ, tidak Pak. 18 sore di saat matahari terbenam, radio RRI sudah mulai istighfar menjelang berbuka puasa. Ini yang membuat kita nangis lagi. Afdalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Batita ngaruh sunyi-sunyitnya. Di tahun kemarin kau berbuka bersama dengan ayahmu. Angandri siranuranmu isikan totoata. Tapi tidak untuk tahun ini kita berbuka tanpa seorang ayah. Dan itu ada tinggal kenangan dan tidak dapat diulang kembali. Kita pikir kesedihan sudah selesai di situ. Tidak kembali Bapak. Menjelang malam takbir Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, alunan takbir dari masjid ke masjid mulai dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau sudah mulai meneteskan air mata karena di tahun 2025 kemarin kau datang sholat Idul Fitri, lalu kemudian selepas sholat kau datang menghampiri ayahmu, kau datang menghampiri ibumu, kau cium tangan ayahmu, kau cium tangan ibumu, sambil kau berucap maafkan saya ibu. Siapa yang bisa menyangka ternyata itu adalah merupakan salam terakhir buat orang tua kita untuk tahun 2025 Idul Fitri. Dan di tahun 2026 Idul Fitri jamaah dimuliakan Allah, kita hanya bisa menangis, cemburu melihat jamaah dimuliakan Allah, anak yang masih lengkap kedua orang tuanya, amutiri nak lapasa, mair yang nak pala popur, mair manggena pala popur, sementara kita hanya bisa menangis dan meneteskan air mata melihat orang yang masih bahagia lengkap kedua orang tuanya.
Kemudian apa ini adalah takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, berkata Syekh Al Hasan Al Basri, ketika bapakmu telah pergi meninggalkan rumahmu ini, maka kalian anak-anaknya sudah mulai kehilangan surga. Tina ni surga yang menagap pamutira minta tuanya. Dan kalau kau punya ibu, pertahankan ibumu, karena sesungguhnya kau masih punya surga satu lagi di dalam rumah. Wa man yu'ammir nunakkis fil khalq. Kalau mamaku dipanjangkan umur, bapaknya dipanjangkan umur hingga sampai mencapai ratusan tahun, maka ketahuilah kata Allah, kami akan kembalikan seperti awal kami ciptakan. Nipotira ni mutir sipak atau tuata kamana anak, sedikit-sedikit menangis, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung. Hadapi bapakmu yang suka marah, hadapi mamaku yang suka menangis, hadapi kedua orang tuamu yang suka tersinggung, marah, menangis. Karena itulah surga jamaah dimuliakan oleh Allah. Bunda mutira mitotoata berarti tina di surga yang lamballa. Syekh Al Hasan Al Basri. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua ketika dia berdoa, oh karena Ta'ala, angkat derajat anakku, tinggikan derajat anakku ya Allah. Buat anakku sukses berhasil, nak mau jadi pegawai, nak jadi polisi, tentara. Kalau manyan, kaya, raya, hebat, ini tuh nak karena kamu menitotoy menana. Aku lagi tuh jadi pegawai, nasabah nakin papala doangan ko. Aku lagi tuh jadi polisi, nakin papala doangan ko. Aku lagi tuh jadi pejabat, nakin papala doangan ko. Aku lagi tuh jadi pegawai, nakin papala doangan ko. Aku lagi tuh kalau manyan, nakin papala doangan ko. Dan kama-kama yang dikirimkan saya uang setiap bulan. Ada orang tuh berkata demikian, tidak. Ingka pualina totoya merah nasi reji. Amuko membara puna narapi potuna mona. Na kuling kamu rianja, na kumutiran. Papalak kuri kau ngasen na si reji. Ya lalu kota salai di kanaya pak doangan. Doanya seorang anak kepada orang tuanya yang sedang memperjuangkan amalnya untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beritahukan kepada menantu. Suami kasih tahu istri, istri kasih tahu suami. Hormati orang tuamu, hormati mertuamu. Kaya ingin tukang makamane, totoana dia makna na cini amak matuana dia makna bakal na bombe matuana. Sejak dengannya begini. Ada begitu toh? Ngapa tidak ada aja kuali ada nih? Mak na cini amak matuan na tema. Nama na niya. Tiba-tiba juga rental auto kuan ini bagi mak. Ikate rental. Ngapa na rental kamar ni istri kan auto ko. Coba kita lihat mama nak kan jauh bukit. Asir-sir ku terbe malak na ni auto ko ngapa na rental. Jauh nama na. Ikaw ko na matuan. Ngapa ni ba daun dari bo bentor ka. Nama le ba ko ya bapak. Emak ni. Abangnya ada begitu? Ada? Nggak ada mengaku. Hei, Bapak Ibu, apa yang mau dibanggakan? Satu keberuntungan buat Pak Kiai meninggal dunia jamaah dimuliakan oleh Allah, dia punya banyak ilmu. Ilmunya yang diwariskan, ilmunya yang menyebabkan nanti insya Allah kelak menjadi selamat perjalanannya Bapak Ibu. Itu cara dia Pak Kiai meninggal dunia. Ini ku sare ku jai barang-barang na. Kerja pesantren dari bokong. Ya ini ku titipkan sama kalian anak-anakku. Itu mi pesantren. Bajiki batinu nak bajiki. Unagap pa nak kijul pinawangi selamat perlampanu, selamat dino, selamat akhirat. Saya titipkan pesantren bukan alpar. Saya titipkan kau pesantren bukan ruko yang banyak. Saya titipkan kau pesantren bukan harta yang banyak. Karena pesantren perjalanannya menuju akhirat. Ini yang akan selamatkan kita. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Tidak ada yang pantas dibanggakan Pak. Semua ini titipan. Pangkat itu titipan. Jabatan itu titipan. Harta itu titipan. Jangan kata pangkat jabatan. Nyawa yang kita pakai hari ini beraktivitas. Haknya nyawa hanya sebatas hak guna pakai. Hak guna pakai. Bukan hak milik. Demi Allah. Ini bukan hak milik. Kalau kepunyaan Allah dia akan ambil dan tarik hari ini juga. Apa daya dan kekuatan manusia. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Selesai. Jangan sombong.
Kau punya mobil mewah jangan kau sombong. Kalau banjir bandang datang seperti di Aceh dan Sumatera, banda pun Alpa Rotono. Anak kana banjir bandang we Alpa Radili kau. Kalau banjir bandang datang, tsunami datang, anak kana banjir bandang dan tsunami we Portuner. Pajero ini kau. Tidak ada yang pantas dibanggakan. Itu kalau bicara harta, bagaimana dengan bicara yang ada dalam diri kita? Kalau saya sebutkan tadi malam pertama sampai malam ke-11, perubahan drastis kepada semua jenazah yang meninggal jamaah dimuliakan oleh Allah. Ada yang kulitnya melepuh, bercampur darah hitam, hingga menyebabkan busuk baunya. Dia bangkai dimakan oleh ulat dan cacing tanah. Secara perlahan-lahan, kedua bola matanya hancur jamaah dimuliakan oleh Allah. Mulutnya hancur, semua hancur, perutnya hancur, kemaluannya hancur. Apa yang mau dibanggakan dengan diri kita? Kecantikan dan kegagahan, ketampanan semua berakhir Bapak Ibu. Malam pertama di dalam kubur, setampan-tampannya kita Pak, ketampanan itu akan hilang karena pembuluh darah pecah. Seputih apapun kulit tak, kalau pembuluh darah pecah pasti ujung-ujungnya membiru badanmu semua. Dan kalau biru berarti membusuk. Kalau busuk semakin mudah ulat dan cacing tanah menghabiskan daging kita. Apa yang kau sombongkan? Ibu yang cantik, para kami memberikan cinta. Lama ini munting, saya ini terus paruh terus. Senang pilih cukur bisa. Kalau saris terus nomang. Mati ki, anjuk bulu kanyang ini Pak. Bapak, Ibu. Mana Ibu? Bapak, Ibu, semua Bapak Ibu. Logikanya begini, sederhana cara berpikir kita. Saya ini berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian karena ada cahaya lampu hingga menyebabkan cahaya lampu itu ada bayangan yang mendekati saya. Tapi di saat lampu itu padam, mati, bayangan pun sudah pergi meninggalkan saya. Itu pertanda, ini saja bayanganku tidak pernah setia Pak. Apalagi Alista, bulunya akan hancur. Para ini, kamu bukan kita Ibu. Kamu lagi nanya sih. Ini orang kalau dengar ceramah tidak boleh baper. Ini ilmu harus disampaikan. Ini selalu marah-marah penceramah. Ngapa kan Ustaz pernah ceramah sama ada singgung-singgung? Tidak ada maksud untuk menyinggung Ibu. Demi Allah, ku sampaikan karena aneh anu paralu disampaikan. Bahaya mentato alis. Persoalannya mau kita terima tidak terima ceramahku urusan entah. Sudah ku terima amplopku pulang. Apa yang kebanggakan? Bulu mata. Pakai memang bulu mata. Nama-nama nyori tas dia. Pakai nih. Orang tua dulu itu kalau jatuh bulu matanya di pipinya, itu toreroan tukur bulu matanya di pinisi, nanti di bulu matanya. Nampak nak boleh rati dulu. Nampak apa nak ini yang kena kuki tuh nih. Tukur bulu matanya di pinisi, mana boleh merati dulu. Orang tua dulu. Kamu ini tukur bulu matanya tidak yang kena kuki, memang lepas lagi lehnya. Apa yang membanggakan? Ilmu yang mancung. Kak murung nyata dipacingkan naik. Kau ke luar negeri bayar 270 juta, namanya benaran nama si katanya selolongan ini. Kau dititipkan uang 370 juta, kak murung jinu bajiki sementara nyame tehele nama si ke pandraki he. Kau dititip rezeki oleh Allah 370 juta, namanya cini toiletnya mesti Bapak Ibu buntu esena. Karena Allah Ta'ala jahina di pusarnya yang rapi nama si kak mengasih jadi pusarnya. Ngapa kan nyumbar masih kak? Kena ngasih jadi pusarnya kok. Nah kalau bajiki kak murung. Kamu rugi. Saya bahas begini di dalam ceramah Bapak Ibu. Banyaknya oner WA kak, oner WA kak. Ustaz tidak ada di bahan takkan, balas minta maaf oner.
saya tidak menyebut nama dalam ceramah. Seandainya saya menyebut nama, baru kemudian owner keberatan. Saya kan bilang, jangan kau pernah rubah-rubah itu hidungmu. Tarime pasarena Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani. Jangan kau rubah-rubah itu hidung. Puna tak kelebihnya, nasare kau Allah Ta'ala, tarime nyebihnya. Anda menumpah cinta. Orang bilang kan 70 juta, menara masih kapan ramai kah? Orang bilang kan 70 juta. Kadang lepas sumbangan mami 10 juta dia kan harapan. Nah mati ke bapak anjo kulit nak muruntak ni kander yolo. Sementara kau sumbang speaker masjid, itu yang menjadi amal jahiliyah. Kamu rupanya apa masih dulu? Antu topinya kan. Ini saya topinya lalu. Ngomong. Itu dia. Saya topinya nih. Bilangin. Antu topinya bilangin. Betnya. Rata-rata topinya kan tulak umurnya. Ngapa nak guna lagu murna sikit jadi napas sakit. Apa yang kau banggakan dengan hidungmu? Ay mati di malam pertama sampai malam ketiga selesai. Apalagi malam kedua. Apa lagi? Minum lagi. Macam itu nak kecaram kaki turun. Gigimu saranya may kawa tidak na sila batin na bicara ayah kan juga anak mo tidak ada perkara anak mo perkara mereka nak berasumkan bagaimana ini apa yang kau banggakan dengan gigimu? Bu, gigi tampil apa adanya. Nah, mau apa? Tarima pasaran Allah Ta'ala. Jangan makin rubah-rubah itu gigi. Ada seni warna hijau. Kamu tongkit tampil cantik Ustaz cocoknya. Itu kan cantik Bapak Ibu relatif. Dan cantik itu kan punya masa. Tentu ini mana cara tahu anak-anak kita. Allahumma hassan takhalki fahassin khuluki. Jadi kuna cara kita rupanta ki janjang. Janjangan dunia kalalan di rupanta. Jadi keliru kalau ada orang cermin rupanya ada janjang lalang di caramnya. Tapi janjang injo lalang anjo nia kari caramnya di rupanta. Nomor seri anjo batika. Kalau ada nih hitam-hitam sini, saya ibu setiap kali cermin kuliah gitu berapa hitam yang muncul karena waktu pun dulu muda tidak ada itu muncul. Menjelang 50 tahun umur baru kemudian muncul ini kureken nih. 1, 2. Kalau aku pilih-pilih mata ini pertanda ini 1 ini peringatan. Kerutan bagian mata itu peringatan. Teman Nabi tegak nupolis ada di peringatan. Jadi biar aku kasih putih mukamu seperti Korea, nampak lele kalau mukamu Afrika. Kemudian kau berharap sanjungan dan pujian. Ibu cantik, kita nak andre ikat titoa. Lolo terus, jangan kamu disanjung Pak. Yang punya pangkat jabatan, jangan kau pernah mau disanjung pangkatmu dengan jabatanmu. Yang berilmu alim ulama, jangan kau pernah mau disanjung dengan ilmu yang kau punya. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Jangan sombong. Dan pada akhirnya secantik-cantik rumahmu, maka rumahmu yang sesungguhnya adalah kuburanmu. Itu nih. Semewah-mewah kendaraanmu sesungguhnya pak pulekanmu. Itu selesai.
Kalau itu makna hidup, kita tahu filosofinya, insya Allah Bapak Ibu sembahyang ini bajiki. Dan itu orang yang sholatnya bagus Bapak Ibu, tidak perlu diragukan Pak. Antum pun tidak miraja kan? Miraja itu bayangkan, setiap tahun kita undang ustaz-ustaz hebat, ulama-ulama hebat hadir di masjid tak. Adakan peringatan Isra Mi'raj. Dia bahas bagaimana perjalanan Nabi Muhammad menerima perintah sholat. Tapi yang harus disampaikan adalah selepas Isra Mi'raj pas sembahyang asar dia Bapak Ibu bilang ini ceramah. Ingatkan mereka ancaman bahaya orang yang meninggalkan sholat. Penghuni neraka terbanyak. Masalakakum fi sakar. Dan Anda yang tidak sholat dipastikan mereka akan masuk ke dalam neraka sakar. Suruh sembahyang. Orang yang sholatnya bagus Pak, insya Allah. Kalau dia sakit, percaya Pak, kecemasanmu akan mulai menghilang. Makanya itu ada orang yang berumur 60 tahun dia sholat Bapak Ibu, sederhana sekali, santai sekali dia hadapi. Ini agar ini sering Allah Ta'ala dia terima itu penyakit, sehingga tidak nampak kelihatan sakitnya karena ibadahnya. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim. 60 tahun ini, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Rukunya seperti ruku berumur 20 tahun. Barakatna subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ada orang umurnya baru 27 tahun tapi rukunya seperti ruku 70 tahun. Kenapa? Mahal. Ya lah, ini mahal ya. Kenapa kamu jangan balik dong? Makanya orang tua dulu itu tidak sembarang namakan andalan Palu Cek dan Palu Mara. Toh? Palu Cek, Palu Mara, Palu Mara, Palu Cek, Palu Cek, Palu Mara. Ngandre, amutu kandre anak-anak kandre juga kandre baji kamu ini kan mutu anak. Ati kandre anak kandre. Nenek kuat kandre. Sekarang jamaah yang paling cepat datang dan jamaah dimulaikan paling terakhir pulang. Tina nang puter ini populatin nang puter ngasih jamaah ya kaya tak kali Cina masih. Apa Pak kami artikan dari Palu Cek lah Palu Mara. Tate nampi murutan 40 tahun. Garing maki sambarang kan nasi goreng gila. Nasi goreng maut. Bakso raksasa. Bakso lapangan tembak. Bakso rudal. Ya mene. Kalau Israel kan dia malas sekali itu teman kasar. Lihat begini wawancara dengan apa lu kamalkan teman kasar karena bang ayah teman kasar. Ikatin dia udah kan palak pugi anak-anak. Begitu viral lagi nih gacoang, woi rasis Marus mie gacoang, makan mie gacoang, level 1, level 2, level 3, level 4, gacoang. Selesai gacoan kau hantam lagi mie kitiau. Tahu mie kitiau? Mie kiti ni kayau. Kitiau. Hokkien, hotdog. Banyak itu jalan-jalan itu. Ayam sempol. Bisa ayam sempol. Jangan disepul. Ya, Bapak Ibu, sebaik-baik manusia adalah kita saling mengingatkan. Deh, yang namanya mati tidak ada yang tahu. Dan pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya demi Allah Bapak Ibu, menjelang tidur buka dulu handphone saja, lewat di berandaku Pak Kiai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Kiai Haji Abdul Aziz. Saya cuma lihat di berandaku Bapak Ibu. Tidak pernah terpikirkan kalau anaknya almarhum Guru Tak ini undang saya ceramah di tempat ini. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini menjadi silaturahim buat kita semua. Lakukan kebaikan Pak. Ini almarhum insya Allah dia dapat gelar husnul khatimah. Punatina na pasidakkan barang-barang na paling tidak dia sedekahkan ilmunya Pak. Ia menjadi barokah.
Kita rasa sakin dan tambah dikali pun. Ya ini terus sedekah. Yang malas bersedekah itu minta tolong, sedekah, kasih sedekah. Dan lalu gigi-gigian tuh gigi kan tuh air. Ini tuh harapan tuh gigi. Ada tuh gigi kan tuh lantai kacang kurung. Miskin kau orang kalau sedekah? Tidak. Bangkrut kau orang kalau bersedekah? Tidak. Miskin kau orang kalau bersedekah? Tidak. Tidak akan habis hartamu bersedekah. Puna jaya mau dentang patah itu masih ikan. Ini itu masih kita yang suka kunci itu masjid. Siapa tahu tidak diminta-minta. Itu perjalanan menuju ke Malawa Pak. Camba Malawa sampai masuk ke Bone. Bahkan ditulis di situ rest area, tempat istirahat. Bagusnya itu semua situ. Kalau sampai Pak Menteri Pertanian pulang kampung tidak naik helikopter, dia pilihnya mau lewat darat, masuk lewat Camba. Nah kira-kira tamer masih ke Sambayang. Nah dia kapan rakan juga masih kan. Nah naboy pengurus kan. Ngapa apa. Nah di pagi ini nyawa hati dari Allah Ta'ala sumbangi. Nah namuni duit 9 juta nak bajiki. Itu pertanda masjid yang suka dikunci. Atau kalau ada orang istirahat di masjid, tak teki bongkai. Mudah-mudahan ini yang kejadian di Sibolga Bapak Ibu tidak ada hubungannya dengan anak muda, anak yatim itu yang diusir oleh pengurus masjid kemudian dibunuh jemaah di belakang. Semoga alhamdulillah tidak ada hubungannya. Kali bapak ini dibunuh anak yatim aja tindur yang masih karena memangan kodok. Batu minjo tahu sekitar 7 orang Bapak Ibu jemaah di belakang. Nah bunuh juga anak tindur yang masih kan. Nah musafir anak yatim po. Baru kemudian batu menjadi gini kan. Ini akibat tuh gini kan. Mudah-mudahan tidak ada hubungannya itu. Tulis pas mulut kesidakkan. Tidak kasihan nasi kena sidakkan. Barakana sidakkan ilmu jamaah dimulakan oleh Allah menjadi amal jahiliyah pesantrennya Pak Kiai di belakang. Barakana sidakkan ilmu jamaah dimulakan oleh Allah. Alhamdulillah. Anaknya jadi ustaz, jadi ulama. Nah niat doa nasarika Allah Ta'ala. Bapak Ibu, kan orang bersedekah tidak menunggu harus orang kaya Pak. Namanya kasih asik pas mulut. Dan orang bersedekah tidak mesti harus banyak. Ini kasih asik. Kenapa pala-pala tamat. Assalamualaikum. Saya orangnya suka bercanda. Bunga-bunga kubana sakit. Waalaikumsalam. Ini badannya wala. Ini bana sakit. Wali. Saya suka bercanda memang. Nanti kenapa pala-pala kakak si kakak di mana? Karena berdosa ji, menghibur. Sekali itu Bapak Ibu letak me ya. Nampak juga usul ke seorang amar dan jalan Ustaz ada peminta-minta. Ada yang itu kusiapkan uang infak nah. Ambil di situ. Nah lihat nih. Tidak kusana juga ada 50 pengen sari. Ada celakan pikir. Bukan namanya uang 50 sini kan ibu kasih kita tuh dibilang Ustaz. Tapi kan ada uang 20. Anjo saya tangan batin itu dapat lingu. Ya itu toket jumakan itu kan mantu. Pernah pasal udah sibuk nak kana saya tangan bisa-bisa. Jai dulu. Akhirnya Bapak Ibu beli sabu. Dia minta pernah disuruh celengan masih banyak-banyak 1.000-2.000. Padahal dia ini adalah Israel Allah. 50.000 Pak. Gapper japak dan lorong lepas rampina masih tikungan. Kanen demi. Jadi nak jalan 50 na sarang supaya anak-anak. Kaki potira ini susunah. Nanti ada cari Pak. Buat hatimu jadi ikhlas. Tidak lama kemudian Bapak Ibu dia menelpon pertama. Tahu jawab. Assalamualaikum, salam. Ini sampean dengan Pak Ustaz Amri ya? Kualito kan tenang betul. Ustaz Amri bukan sampean. Loh, Pak Ustaz jangan bercanda toh. Ini saya serius Pak Ustaz. Ini sampean dengan Pak Ustaz Amri. Iya, saya Ustaz Amri tapi tidak pakai sampean. Pak Ustaz bisa sih ceramah, bisa sekali Pak Ustaz kalau bisa sekali Pak. Kosong ceramahnya kosong sekali Pak. Di mana ceramahnya? Ustaz kami undang Pak Ustaz KKS Samarinda Pak Ustaz. Samarinda. Cara berangkatnya gampang diatur Pak Ustaz. Kalau Pak Ustaz berkenan hadir di tempat kami tak kirim kode booking pesawat Pak Ustaz. Nanti pesawat jam 7 kalau udah ada. Pak Ustaz selesai ceramah malah ada lion Pak Ustaz. Boleh pulang, oke? Kirimkan kode bookingnya. Dikirim kode bookingnya. Terbang besok Garuda.
menuju ke Bandara Sepinggan Balikpapan, dijemput menuju ke Samarinda, masuk hotel. 15 menit persiapan menuju ke lokasi acara. Lepas acara palakana malah hotel. Bahasa Jawa tuh kasih kasal tuh nggak di Bogor. Dari Jakarta butuh numpuk gua aku kali ini. Matur suwun Bapak Ibu, ceramah saya sudah selesai. Nggih, mohon pamit. Nah kan juga bilang kerepatan dan jo acara. Ustaz, wadimu ki mau rumah bening balik balik. Jadi bilang repes itu. Kenapa Pak? Wadimu ki mau rumah bening balik. Wah jangan. Karena wadimu ki mau rumah bening balik balik. Gisan. Tapi dialeknya kan kalau orang sudah lama merantau Pak, namanya juga orang merantau. Wadimu ki mau rumah bening balik balik. Iku sambung itu wadimu. Orang apa di kita sebetulnya deh? Berdasarkan ini kemine asli Ustaz topak dingin berita kalah. Anju berat deku tobat tulis supa pinrang lasingrang. Sabang tahun begitu. Lihat mata lumpur tujuh tangan dari Ustaz. Ia minta jama-jama tambang aja namanya. Bukan Jawa Talibung, anak nanti harus. Yakin. Kadang bisa kat lagi. Dari mana mau pengen jenengan? Tuh Dani Ustaz. Tuh jangan. Lagi keluarin tahu di kamar. Tahu ke jalan pesta. Nolak ke pengaji. Besar ibu yang warna ke? Amplop namanya. Anik ketul-ketul jam. Kamu apa lah? Notung jam teh ayu limanya kujan jangan amplop. Lalu apa? Aku bantah, kamu ini kira-kira juga malah. Aku bantah dari kucikan pun aku sawal aku semua. Bagana jiwa ini tiap maki kipantah dari kucikan pas kiparetas di sebelah kanan atau kan dari Jawa Bolu. Nah kan kiparetas kita yang lagi bintim-bintim di bandara ya. Nah Mario tuh, boleh juga kotak dan sopir kapak, boleh buang air kecil. Kamu ini kucing aja panjang dan juga sopir kah? Nggih Pak Ustaz. Depan ada tempat bensin Pak Ustaz kan, dia minum talibuhan. Mas, kau telepon saya? Betul Pak Ustaz. Saya kira kau bos? Bukan Pak Ustaz. Saya sopirnya Bapak Pak Ustaz. Bisa saya kencing? Iya Pak Ustaz. Pan ada pompa bensin. Antara mereka kamar dia. Sebetulnya dia tak main. Dia hanya wewe. Dia juga sen sama maunya. Cuma kalau saya tidak kencing kan berbohong namanya. Untuk menghindari kebohongan, namanya tidak rusuknya aku kupas sesuai. Daripada saya berbohong, saya buka amplopnya, tebal Pak. Uang pecahan 100.000, satu ikat saya lihat Bapak Ibu, BNI 10 juta, belakangnya BNI 10 juta, 20 nih. BNI 10 juta 30, di belakang-belakangnya 50 ribu, 5 juta, 1, 2, 3, 35 juta. Ku tali punya anak-anak dari pesantren. Assalamualaikum. Kenapa Ustaz? Berapa aku kasih kemarin untuk minta-minta? Dia bilang 50. Kenapa nanti dipakai lagi sini? Nah kenapa Ustaz? Kade sini ku sareng 70 deh kan pecilaka. Ini 50 nak kasihkan 35 gantinya. Bapak yang takillah kayak jangan makhraj. Kau bertak, kau bersedekah, Allah datangkan rezeki tidak disangka-sangka. Masih gitu parutus, tanya dia lihatlah. Tampaknya lah talung parutus. Kau tidak bangkrut bersedekah. Tidak miskin kau bersedekah. Masya Allah. Tidak ada usaha ceramah. 30 menit saya ceramah menjelang berbuka puasa. Berapa saya dapat amplop? 35 juta. Saya ceramah tidak sampai 30 menit ini. 35 juta tidak sampai 30 menit. Dan yang lalu kalau belum menit. Saya tidak perlu panjang-panjang. Mohon izin Ustaz Tabe.
Saya amplop ceramahku memang saya tidak pernah ambil Pak. Saya sedekah karena saya wakafkan rumah tahfiz dengan masjid yang saya bangun dan rumah anak yatim. Hanya berukuran 10 kali 15. Saya bangun masjid di bawahnya. Lalu kemudian di atasnya ada PAUD, ada tahfiz, di atasnya ada anak yatim piatu penghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Hanya berukuran 10 kali 15. Tidak pernah saya minta sumbangan lewat pemerintah karena tidak ada jalur ordal orang dalam. Semata-mata dari hasil ceramah yang saya kumpulkan, baru kemudian tak sikit-sikit aku bangun, sedikit-sedikit saya bangun. Dari hasil mana Ustaz? Dari hasil sedekah para donatur dan para jamaah setiap selesai ceramah. Masya Allah, tabarakallah. Ini pun anak saya senangkan dinas 5 juta. Contoh dina, contoh. Jujur Ustadz Dr. Haji Amri, karena kita sama-sama Amri. Beliau anaknya Pak Kiai Amri, saya juga Amri. Jujur, saya butuh semen 200 sak. Saya butuh besi 12. Saya butuh kerikil, saya butuh pasir. Saya butuh 4 tiang yang saya harus bangun untuk persiapan ini semua sebelum masuk bulan Ramadan. Kapuna liwa tuh bosi anak-anak. Boleh ditanya sama Ustadz. Saya setiap selesai ceramah hasil ceramah saya itu saya tidak. Bahkan sebagian kalau ada rezeki yang saya lebih, saya transferkan kepada beliau. Tidak ada orang bantu dan miskin gara-gara bersedekah. Lagian kalau kita mati, baju untak, ala Maria, daster tak ibu, 100.000 3 lembar. Antum baju majelis tak lintang. Ini makanan dulu sebagai cara berarti makan untuk di kadernya. Apa yang kita banggakan semua? Anjur lipat tak, kami lo dampung aku, kamu kurang di anjur lipat kan. Saya mau anjur pakai tindro, anjur pakai sambayang, niaton kami sambayang, baju kaos, Cina pakai baju partai. Ya ini tuh baju di lemari susun. Namun nama teki anjur patah baju anjur lipat. Papalangiri ka, papasoso ka, pangimangi, patalaki, pacuci. Tawana pacucia, tawana pangimangia, tawana pasoso ka. Kenapa tidak dipakai juga ibadah juga dipakai juga papasarin atau? Udah nih lipat di pasedekah, dipakai sabayang juga dipakai. Ya mereka pun jadi lipat di lemari tabe apapun mereknya itu sarung, cap mangga, cap gajah duduk, wadimor, gajah berdiri. Pasuk bang yang yodetir anjur lipat supaya jadi saksi insyaallah. Daripada dari kemudian orang yang punya sarung yang merek cap gajah duduk, kau tidak pernah sedekahkan sarungmu, nanti dari kemudian ketika kau mati, Allah perintahkan itu gajah suruh duduki yang punya sarung. Deh, sampai di sini dulu, karena saya tidak naik mobil ini, saya naik motor, karena saya hindari macet. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon izin Pak Dokter, saya mohon maaf jika malam ini saya jalankan les untuk pembangunan rumah tahfiz dan anak yatim. Saya pembelian semen, saya butuh semen 200 sak, masih butuh besi 12 40 batang, dan Bapak Ibu amplop ceramah saya malam ini saya hanya pakai untuk menggaji tukang besok hari Sabtu karena kebetulan muko gaji yang itu kan. Mau dia apa? Rata-rata anak yatim sing tomate manggena pada mate mana juga parakai dan yang mangka jadal nasarikan Allah Ta'ala. Tidak ada orang bangkrut dan miskin gara-gara bersedekah. Kalau Pak Ustadz Doktor izinkan saya, apalagi ada bantu untuk jalankan kotak infak, terima kasih banyak. Kami doakan semua yang titip sedekah insya Allah. Saya videokan ke semua Bapak Ibu hasil daripada sumbangan sedekah 500 dan 1.000 rupiah. Jadi pandang enteng 500 tak dengan 1.000 tak. Siapa tahu 500 dan 1.000 tak kupas jadi sisa semen. Nampak ku pabali semen, nampak ku bangun. Nyata minjo ngambil ngawang aja sisa aja semen tak retiang. Itu tuh nanti dari kemudian menjadi investasi pahala tadi. Mudah-mudahan insya Allah. Kalau diizinkan semoga yang mau titip infak dan sedekah, saya orang yang paling pertama 5 juta. Kalau dikasih sebentar. Saya orang pertama nomor 1. Selanjutnya bagi yang menyusul insya Allah masih ada sekitar 37 juta dana yang saya butuhkan. Kalau belum kami 7 juta dana yang saya butuhkan. Mudah-mudahan 37 juta dana ini Bapak Ibu
bisa terselesaikan secepat mungkin, karena hanya tersisa plesteran bahagian sisi kanan dan kiri dinding tembok rumah tahfiz dan masjid. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon kalau ada mau bantu untuk jalankan kotak infak, saya kirimkan videonya nanti insyaallah setelah tiba di pondok kami. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.